Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai materi pelajaran yang kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam segala hal dan diberi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kepada anak kami muslimin untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi'islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita awali dengan mengucap basmalah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Pak Guru di sini akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ada yang belum hadir anak-anak? Pak Walid, di mana? Ada Pak, tadi izin ke belakang. Oh ya. Nah, semuanya udah hadir, anak-anak? Ya Pak. Alhamdulillah. Materi pertemuan kali ini yaitu menulis Quran Surat Al-Kafirun. Diharapkan anak-anak bisa menulis Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian menghafal Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai materi yang kedua, Bapak akan mengulas materi yang pertama. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat anak-anak? 6 ayat Pak. 6 Pak, 6 ayat. Kemudian surat Al-Kafirun turun di mana? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Termasuk surat Makkiyah Bapak. Surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Kafirun surat yang keberapa dalam Al-Quran? 109 Pak. 109. Alhamdulillah pintar. Jadi, nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mengetahui cara menulis Al-Quran. Ya, jadi mengetahui cara menulis Al-Quran dengan benar. Yang kedua, menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang seterusnya, mampu menghafal Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, menulis huruf Al-Quran yang benar dan baik, harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar dan indah, harus berlatih terus, disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar dan baik, anak-anak harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal
di tengah, dan di akhir. Anak-anak yang soleh dan solehah, ini huruf apa anak-anak? Huruf hijaiyah, Pak. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Udah hafal belum anak-anak huruf hijaiyah? Insya Allah, Pak. Udah. Salah. Huruf hijaiyah yang pertama yaitu alif, ya. Alif. Itu letaknya di rongga mulut dan kerongkong, alif. Kemudian ba. Anak-anak, kalau ba dikasih fathah bacanya apa? Ba. Ba. Kalau dikasih kasroh bunyinya bi. Kalau dikasih doma bacanya kalau lengkap semua Habibu. Kemudian kalau dikasih tanwin, seumpamanya ta, dikasih fathah tanwin bunyinya ta. Kalau dikasih kasroh tanwin bunyinya Tin. tin. Kalau domah tanwin dibaca tun. Jadi bacanya tantin tun. Nah. Coba Pak Walid, anak Walid yang ganteng ini. Itu huruf yang keempat apa Pak anak Walid? Huruf yang keempat. Sa. Huruf hijaiyah. Sa. 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 Kemudian setelah za apa Pak? Apa nak Walid? Ha. Setelah za. Ha. Za. Sa. Setelah za. Setelah za. Sa. 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 Ya. Sa. Iya, pinter. Terus Bu Zaidah. Nak Zaidah. Ini huruf Ya, apa yang saya tunjuk ini? Huruf mim, Bapak. Mem. Kalau dikasih kasroh bacanya apa? Mi. Kalau dikasih domah bacanya? Mu. Bacanya? Mu. Mimu. Ya, kalau digabungkan mimu, Pak. Pinter. Anak-anakku yang soleh dan soleha, huruf hijaiyah ini cara kalau menulis harus dia tahu huruf hijaiyah. Kalau nggak tahu nanti nggak bisa menulis. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nah ini huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Qaf itu bisa ditulis di awal. Itu penulisannya tuh. Ya, ko. Kemudian yang di tengah penulisannya nggak sama dengan yang di awal. Ko. Kemudian di akhir ko. Nah, jadi qaf ini bisa di awal, di tengah, dan di akhir disambung anak-anak. Jadi bacanya koko bisa. Kemudian fa di awal bisa. Kemudian di tengah juga bisa sama dengan kof. Kemudian di akhir juga bisa. Nah, kemudian kaf. Lam itu sama, non, mem, ngain itu sama semua. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha, ini yang bisa disambung di awal, di tengah, di akhir, tapi huruf 2 ini nggak bisa menyambung di awal. Di tengah juga nggak bisa menyambung, ya. Di akhir juga nggak bisa menyambung. Ya. Wa dengan ro. Ro ini kalau di depan nggak bisa menyambung. Rowa itu nggak bisa disambung ro-nya, ya. Paham anak-anak? Nah, untuk itu nanti akan saya bagi kelompok. Tadi belum ada kelompoknya, sekarang akan saya bagi kelompok untuk menulis Quran surat Al-Kafirun. Kelompok pertama yaitu Muslimin,
Walid, Samsiah, kelompok ketiga, kelompok 4 Zaidah. Ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak harus menulis mana yang bisa disambung di tengah, di awal, dan di akhir. Sehat anak-anak? Sehat, Pak. Bu Zaidah kayaknya ngantuk nih. Udah kecapean ya dari pagi sampai sore. Iya, nanti tuh, jadi Pak. Ya, hari ini belajarnya daring full, Bapak. Iya, full. Harus minum vitamin, Pak, biar sehat, anak-anak. Ya, sekarang kelompok 1, Pak, anak muslimin. Tadi yang kedua Walid, yang ketiga Samsiah, yang keempat si Zaidah. Dibagi 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Ya, tolong dikerjakan mana huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Dan huruf yang nggak bisa menyambung. Tadi ada berapa? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Sudah, anak-anak? Ya. Ya, jadi huruf yang bisa. Ya udah Pak, disimpulkan. Pak muslimin. Kelompok Ya. 1. Huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, di akhir, misalnya huruf Qaf, huruf Fa, huruf Kaf, huruf Lam, huruf Nun, huruf Mim, dan huruf Ain, Bapak. Ya, yang kelompok 2, huruf yang tidak bisa disambung. Nah, Walid. Yang tidak disambung adalah waw dan ro, tidak bisa disambung. Baik, Ya, kasih tepuk, nanti kasih plus kepada anak Walid. Ya. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita menyalin ayat Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah, nanti akan dikasih angket agar pekerjaan menyalin benar dan baik. Perhatikan hal-hal berikut. 1, menulis Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Nulis Arab itu dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Tapi kalau bahasa Arab, Quran itu dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca, fathah yang tegak atau merbah. Kemudian tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. Kalau di salaf itu pakai pen pentul. Jadi ada yang tipis dengan ada yang tebal. Tapi kalau di sekolahan ini kan pensil sama pena. Kemudian salinlah semua ayat-ayat Al-Quran Al-Kafirun di bawah ini. Nah, ini tadi udah dibagi kelompok, muslimin, Walid, Samsiah, sama Zaidah. Tolong itu dikerjakan. Setelah itu nanti kirimkan ke WA bacaan surat Al-Kafirun di sebelahnya. Saya kasih waktu 5 menit, anak-anak. siapa? Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sekarang boleh dikumpul lewat WA ya, atau lewat Siapa? grup. Ya, nanti akan Bapak nilai mana yang tulisannya sudah bagus dan sudah indah. Kenapa tulisannya harus indah, Bapak, anak-anakku sekalian? Karena kalau tulisan yang indah itu enak dipandang, sedap di mata. Kemudian dia nggak akan bosen. Tulisannya bagus ini, dibaca terus, dilihat terus, jadi terbiasa membaca nanti kalau tulisannya bagus. Tapi kalau tulisannya nggak bagus, ya orang mungkin nggak mau membaca, karena dilihat aja sudah males, ya anak-anak. Jadi diharapkan tulisannya harus bagus dan indah dan benar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang tadi udah dibagi kelompok,
Ya, bagi kelompok sekarang tugas kita maju satu persatu mewakili kelompoknya menghafal surat Al-Kafirun. Diawali dengan kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama untuk menghafal Quran surat Al-Kafirun. Kelompok pertama sudah Bapak. Sudah. Kelompok yang kedua, silahkan. Sudah, Pak. Kelompok yang ketiga, dipersilahkan. Ya, Pak. Iya, pinter semua. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, dipersilahkan. Sudah hafal, sudah semua. Hafal, alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita belajar Al-Quran bukan di sekolahan saja, di rumah juga harus kita belajar. Kenapa? Rumah kalau sering dibaca Al-Quran, rumahnya akan bersinar. Tapi kalau nggak pernah dibaca Al-Quran sama sekali, rumah kita akan kelihatan gelap. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kesimpulannya pada materi yang kedua ini adalah siswa dapat menulis Quran dengan jelas dan benar. Yang kedua, memahami harokat dan tanda baca dalam penulisan Al-Quran. Kesimpulan yang ketiga, menghafal Quran Al-Kafirun dengan lancar dan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin materi kita sudah selesai. Ya, untuk itu mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama kepada muslimin untuk menutup pelajaran pada sore hari ini. Baik, teman-teman, untuk pelajaran sore ini mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, belajar di rumah. Ya, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Strong.